melihat kata Cimanuk, tentu saja ingatan kita akan melayang kepada nama satu sungai yang mengalir di kota Indramayu. Sungai itu adalah sangat vital, sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan penduduk Cimanuk kala itu. Betapa pentingnya sungai itu karena sungai itu adalah sungai yang bersejarah bagi masyarakat sekitarnya. Sungai yang membelah kota Cimanuk dan kemudian mengalir ke Laut Jawa. Mengapa kali ini saya berbicara tentang Sungai Cimanuk? Karena saya membaca buku ini. Jadi hati saya tergerak ingin tahu siapa orang yang pertama kali bercerita tentang Cimanuk, yang singgah ke Cimanuk. Oke, baik, ini bukunya. Buku ini adalah buku yang bercerita tentang Cimanuk tersebut. Judul bukunya adalah Cimanuk, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Budaya. Buku Cimanuk ini ditulis oleh Agus Aris Munandar, Supali Kasim, Agung Nugroho. Dengan cover ini adalah gambar lukisan dari karya Johannes Reich. Gambar apa ini? Ini adalah gambar topografi Bandar Cimanuk. Ternyata Cimanuk dulunya adalah satu bandar, suatu pelabuhan. Lukisan ini adanya di Tropen Museum Amsterdam. Buku Cimanuk ini diterbitkan oleh Loveprint Publishing. Cetakan pertama di bulan Oktober 2016. Ini cover depannya. Cover belakangnya ini. Ada gambar lagi, lukisan. Lukisan ini adalah lukisan tentang jembatan yang melintas kali atau sungai Cimanuk dulu kala. Ini adalah sekelumit tentang Cimanuk tersebut. Ringkasannya, resumenya. Oke, aku akan mereview sedikit tentang buku ini. Di dalamnya buku Cimanuk ini bercerita tentang, tentu saja tentang sungai Cimanuk. Ditinjaunya Sungai Cimanuk itu berdasarkan konsepsi keagamaan Hindu dan Buddha. Apa saja itu konsepsinya? Itu konsepsinya bernama Triloka. Apa itu Triloka? 3 lapisan. Burloka, Burwaloka, dan Swarloka. Sungai Cimanuk itu berawal dari 2 sumber. 2 sumber mata air. Yakni mata air yang berada di Gunung Papandayan dan lereng pegunungan Cikuray, Mandalagiri, Garut.
aliran Cimanuk, Sungai Cimanuk yang semula kecil kemudian melebar di tengah, yakni di kawasan Sumedang dan Majalengka. Akhirnya setelah sampai di wilayah Indramayu, kemudian menjelma menjadi sungai yang terlebar kedua setelah Citarum pada saat itu. Nah sekarang, siapa sih yang bercerita dulunya tentang Cimanuk itu? Ada tiga, setidaknya ada 3 catatan yang bercerita mengenai Cimanuk. Yang pertama yaitu catatan dari Tom Pires. Siapa Tom Pires itu? Tom Pires adalah seorang pelancong, petualang, tukang jalan-jalan. Beliau menulis bukunya Suma Orientals. Buku itu ditulis selama 3 tahun, yaitu antara tahun 1512 sampai 1515. Ia menceritakan tentang pelabuhan Cimanuk. Beliau menyebutnya dengan menuliskannya Cemano. Terus yang kedua, catatan yang kedua sama dari orang Portugis juga. Namanya kalau tidak salah yang pernah saya baca itu João de Barros. Juga sama dari Portugis, seorang petualang, orang tukang jalan-jalan lah. Menyebut Cimanuk tersebut dengan Ciano atau Cenano. Nah, tulisan Ciano atau Cenano itu terdapat dalam bukunya yang diberi nama, judulnya Da Asia Dekada 4. Terus yang ketiga, ada catatan dari negeri Cina. Orang Cina menyebutnya dengan Tanjung Chiao Chiang Wan. Tanjung Chiao Chiang Wan. Maaf kalau salah menyebutkan. Dalam bukunya yang diberi judul, kalau nggak salah ini, Shun Peng Siang Shun. Artinya angin baik sebagai pendamping. Buku ini ditulis di tahun 1430. Tapi sayang, saya tidak bisa menemukan siapa penulisnya. Nah, itu adalah 3 orang yang bercerita tentang Cimanuk. Mudah-mudahan berbagi saya ini mendapat pahala dan yang mendengarkan, yang melihat menyukainya. Terima kasih. Salam.